Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara melalui channel YouTube Good News TV. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari kita pada pagi hari ini, yaitu Amsal pada pasal 21, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan yang menguji hati. Saudara-saudara, fenomena selfie, foto, swafoto, memoto diri sendiri, terkadang akhirnya membawa orang kepada narsisme, memuji diri sendiri, merasa diri lebih cantik, lebih ganteng dari orang lain. Ketika dia amati fotonya bagus, lebih penting diedit lagi, dan akhirnya merasa sudah sangat cantik, sudah sangat bagus. Saudara-saudara, kisah tentang narsisme itu sudah sering diperbincangkan orang. Ketika seorang pergi ke mata air untuk mencuci piring atau juga mencuci wajahnya, lalu dia melihat wajahnya ada di sana, lalu dia merasa bahwa wajahnya paling cantik, wajahnya paling bagus sekali, dan kemudian hari, karena terlalu sering memuji diri, pada akhirnya dia lebih merasa bahwa dia lebih hebat dari semua orang. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, akhir-akhir ini ada juga ilmu penelitian yang mengatakan ada satu istilah tentang orang menganggap diri lebih hebat daripada orang lain, lebih berharga dan lebih bermoral dan lebih dari segala-galanya. Semua ini adalah merupakan penyakit manusia yang memiliki egonya yang sangat tinggi, yang pada akhirnya membuat dirinya lebih daripada siapapun, dan kadangkala bahkan lebih daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kitab Amsal pada pasal yang ke-21 mengajak kita agar kita menyadari bahwa ternyata Tuhanlah yang menguji hati. Semua orang berpandangan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia perbuat, itu adalah yang terbaik. Itu baik menurut pandangannya sendiri. Pencuri terkadang berpikir bahwa keputusannya untuk mencuri adalah keputusan terbaik dengan berbagai alasan. Ada orang mengatakan karena saya butuh, atau karena anak saya butuh, dan lain sebagainya. Lalu dengan demikian dia menetapkan suatu standar baginya bahwa apa yang saya perbuat adalah suatu hal yang terbaik untuk saya. Nah, hanya orang-orang yang sadar bahwa apa yang dia perbuat itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan, ketika dia sadar bahwa apa yang diperbuat itu salah, hanya orang-orang yang demikianlah yang akan dapat berubah. Tetapi orang yang merasa bahwa dia paling benar, orang yang mencoba membenarkan diri sendiri, ini sangat sukar untuk bertobat. Ini sangat sukar untuk mengakui Tuhan dalam hidupnya. Karena terkadang dia justru mentuhankan dirinya sendiri, mentuhankan pikirannya. Sehingga melalui kitab Amsal ini kita diingatkan bahwa jadikanlah kebenaran Tuhan menjadi standar dalam kehidupan kita. Jadikanlah kebenaran Tuhan
untuk menjadi patokan untuk kita bertindak, untuk kita bertingkah laku. Oleh karena itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa firman Tuhan seharusnya menjadi suluh dan terang bagi jalan hidup kita. Nah, setiap orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi bisa saja semua orang menganggap bahwa apa yang dia perbuat itu benar. Bisa saja semua orang menganggap bahwa apa yang dipikirkannya benar. Bisa saja membuat suatu ukuran bagi dirinya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah baik baginya. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan akan membawa semua itu kepada ujian. Bahwa Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadikan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan dengan cara menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian pada ayat yang ketiga dikatakan begini kepada kita. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Nah, berhubungan dengan ayat yang sebelumnya ketika dikatakan bahwa setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maka ayat ketiga ini mengingatkan bahwa justru orang yang melakukan kebenaran, melakukan keadilan adalah lebih baik daripada berkorban, memberi korban. Karena banyak orang memberi korban tetapi dia melakukan kesalahan lain. Berpikir bahwa korban itu akan menutupi ketidakadilannya. Korban itu menutupi ketidakbenarannya. Oleh karena itu, penulis Amsal, Salomo, mengingatkan bahwa bukan korban tidak perlu. Korban itu perlu, berkorban itu sangat perlu. Tetapi justru yang lebih dikenan Tuhan adalah perbuatan kebenaran, adalah keadilan daripada sekedar berkorban. Saudara-saudara mungkin tahu cerita tentang Robin Hood. Dia yang mencuri, dia yang merampas harta orang kaya, lalu kemudian harta yang banyak itu dibagi-bagikan kepada orang miskin, kepada orang-orang melarat. Di satu sisi ketika dia memberi kepada orang-orang melarat, rampasan-rampasan itu dibagi-bagi kepada orang susah. Orang-orang berkata bahwa dia orang yang berbudi luhur, orang yang baik. Tetapi di sisi lain dari sistem kebenaran, maka orang akan mengetahui, jangankan Tuhan, orang pun akan tahu bahwa perbuatan mencuri itu adalah suatu pelanggaran. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak berkorban adalah baik. Tetapi bahwa melakukan kebenaran dan keadilan justru lebih baik daripada sekedar berkorban. Oleh karena itu, jadilah orang yang berkorban dan juga sekaligus yang melakukan kebenaran. Oleh karena itu, jadilah orang yang dituntun oleh kebenaran Tuhan, agar dengan demikian tidak berpikir bahwa apa yang kita berbuat lebih baik, lebih benar daripada apa orang lain lakukan. Atau jangan sampai kita berpikir kita melakukan kebenaran tetapi adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai teladan hidup kita, baik dalam bertutur kata, bahkan juga dalam berbuat, dan juga dalam berkorban dalam segala hal. Dengan demikian, itulah yang mempermuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kami harus menjadi orang yang melakukan kebenaran-Mu, melakukan keadilan, bahkan juga tatkala kami memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi korban, biarlah itu kami lakukan dengan cara yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebenaran-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Hamba berdoa bagi saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang susah, Engkau menghiburkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan berikan mereka kelimpahan.
Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Saudaraku, sebelum saudara pergi kepada kita saudara masing-masing, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.